Yuk. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Rasanya senang, sedih, haru, bahagia, bercampur aduk. Akhirnya aku bisa upload video ini juga setelah butuh waktu hampir 1 bulan lamanya untuk bisa upload video dan edit video ini. Sampai alhamdulillah rasanya senang dan bahagia, bersyukur banget akhirnya video ini bisa ditonton sama semua teman-teman online, dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oke, jadi banyak banget di video ini yang Bunda mau ceritain, yang mau Bunda sharing. Semoga bisa menjadi pembelajaran hidup dan semoga bisa menjadi sedikit ada informasi buat moms dan teman-teman yang menonton video ini. Jadi ini pagi hari kegiatan Bunda di awal bulan Februari. Bunda inget banget minggu pertama Februari, alhamdulillah Bunda masih dikasih sehat, 4 anak Bunda masih dikasih sehat, suami masih dikasih sehat, dan Bunda masih bisa urus Abang Malik pastinya ya. Kebetulan ini Bunda lagi libur kerja. Seperti biasa kalau libur kerja Bunda pasti urus semua pekerjaan rumah dan juga urus anak, dan salah satunya mengurus Abang Malik. Karena biasanya kalau Bunda kerja, Abang Malik Bunda titip sama yang bantuin Bunda untuk jagain Abang Malik selama Bunda kerja. Dan untuk yang pekerjaan rumah, alhamdulillah Bunda juga dibantu sekaligus untuk beres-beres atau kerjain kerjaan rumah di rumah orang tua Bunda ya. Nah ini pagi Bunda udah bangun dari jam 5, padahal ini hari libur kerja, tapi karena Bunda punya anak bayi yang alhamdulillah Masya Allah sekarang usianya udah mau 7 bulan, dan alhamdulillah lagi seneng dan lagi happy-happynya belajar empati atau makan, dan alhamdulillah juga minum susunya tetap kuat ya. Nah yang tanya, Bun Abang Malik susunya apa? Susu formula atau ASI? Jadi alhamdulillah sampai usia Abang Malik hampir 7 bulan ini Bunda masih campur antara susu formula dan ASI. Tapi untuk ASInya memang Bunda udah gak pumping karena untuk hasil ASInya udah gak terlalu banyak. Jadi ASInya tuh paling cuma malam aja sambil buat nemenin Abang Malik tidur, atau kayak kalau Bundanya lagi libur kerja kayak gini. Biasanya setelah pagi Bunda mandiin Abang Malik, Bunda kasih makan, terus sambil Abang Maliknya main Bunda beberes rumah. Setelah itu baru sambil Bunda boboin Abang Malik tidur siang. Jadi Bunda kasih ASI sambil Bunda klonin atau Bunda empok-empok gitu. Nah selain itu karena mungkin produksi ASInya udah gak terlalu banyak, biasanya Bunda campur juga pakai susu formulanya biar Abang Maliknya nggak nangis dan nggak rewel karena kekurangan susu atau ASI yang dari Bunda ya. Nah ini Abang Malik udah selesai Bunda elap, jadi pagi ini Abang Malik mandinya Bunda elap aja pakai air hangat. Nah ini gak lupa badannya Bunda pijet-pijet setiap habis mandi pakai minyak telon. Gak lupa untuk skincarenya di sini Bunda pakai pelembab atau moisturizer. Terus juga ada beberapa krim lainnya. Nah sambil cerita, jadi kenapa di 1 bulan kemarin Bunda gak upload video dan udah lama banget. Akhirnya Bunda baru bisa sharing dan bisa upload video lagi. Jadi di minggu pertama bulan Februari tahun 2025, setelah beberapa hari, hampir 1 minggu Abang Malik keluar dari rumah sakit dan sempat dirawat selama kurang lebih 5 hari di rumah sakit. Pulang kerja di hari Jumat itu sampai rumah Bunda jam 5 sore. Bunda bersih-bersih dulu, Bunda mandi, terus Bunda beresin rumah, baru Bunda ambil Abang Malik sama yang momong. Nah biasanya setiap habis maghrib itu Bunda, suami dan anak-anak kita pasti setiap malam, setiap hari itu rutin makan malam bareng sambil cerita-cerita apa aja yang terjadi hari ini.
mulai dari cerita tentang pekerjaan, terus cerita tentang kegiatan anak-anak di sekolah. Pokoknya kita sambil makan tuh biasa kita sambil kayak quality time gitu ya sama suami dan anak-anak bunda. Nah setelah makan pada sholat maghrib itu biasanya kita sibuk sama kegiatan masing-masing lah. Ada yang main handphone, terus kayak bunda ngurus abang Malik, suami bunda beberes rumah. Pokoknya kita sibuk sama kegiatan masing-masing. Nah nggak tahu kenapa pada Isya di hari Jumat minggu pertama Februari itu bunda lagi ngelonin abang Malik, tiba-tiba bunda ketiduran. Nah setelah itu di jam 10 malam bunda inget banget bunda posisinya tuh lagi tidur, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kebangun karena bunda nggak bisa napas. Jadi kayak di bagian ulu hati bunda ada yang neken sampai kayak gimana ya, gelagapan gitu loh, tahu kan mams artinya gelagapan gitu, sampai bunda kebangun akhirnya. Padahal nggak ada yang nindihin bunda, atau kadang kan abang Maher anak bunda nomor 3 tuh suka tiba-tiba meluk bunda gitu ya, atau suami bunda tiba-tiba pakaiin bunda selimut atau kasih bunda bantal guling. Nah tapi malam itu nggak ada sama sekali benda di atas badan bunda atau kayak abang Maher yang meluk badan bunda. Oh ya, ini ngomong-ngomong abang Malik udah selesai bunda mandiin, udah pakai baju, udah wangi, dan ini bunda abis olesin sesa. Jadi karena abang Malik pasca dirawat di rumah sakit kemarin masih ada sedikit flu, jadi untuk sedikit membantu meringankan nafasnya yang masih sedikit kayak sesak gitu karena flu-nya, bunda sering-sering olesin sesa itu ya mams. Oh ya, sambil tadi bunda udah mandiin abang Malik, terus bunda udah beresin kamar. Nih sekarang abang Malik udah dipegang sama ayahnya, lanjut bunda mau siapin makan untuk abang Malik. Nah terus balik lagi ke cerita bunda, ketika bunda lagi tidur tiba-tiba nggak bisa napas. Pas bunda bangun itu bunda ngerasa ulu hati bunda kayak diteken, diperes, dipelintir, diinjek-injek, ditonjok sampai ke bagian perut. Itu rasa sakit itu muter di perut kurang lebih selama 10 menit. Nah bunda sempat duduk dulu setelah bunda ngerasa gak bisa napas, duduk di kasur selama kurang lebih 10 menit. Tapi itu bunda gak bilang sama suami kalau saat itu bunda lagi ngerasa sakit di bagian perut. Bunda cuma nenangin diri bunda, berusaha tetap kayak ngerasa berpikir positif, mungkin karena bunda kecapean atau mungkin karena ketiduran setelah makan atau mungkin karena masuk angin. Nah terus lanjut bunda ke toilet karena bunda pikir rasa sakit yang di dalam perut yang muter-muter itu adalah karena angin yang nggak bisa keluar gitu mams. Setelah kurang lebih hampir setengah jam bunda di toilet, bunda jongkok sampai duduk lemes, itu bunda nggak bisa buang angin juga. Akhirnya bunda balik ke kamar dan balik ke tempat tidur. Niatnya tuh bunda mau sholat, mau pakai skincare malam, mau bersih-bersih lah intinya, karena memang bunda belum sholat isya waktu itu ya. Tapi nggak tahu kenapa itu perut bunda sakit banget, bahkan sampai jalan aja tuh nggak kuat. Dengkul bunda tuh gemeter, kaki bunda tuh kayak lemes, udah nggak bisa berdiri lama. Makanya bunda pilih langsung balik ke tempat tidur. Nah setelah itu, setelah bunda berusaha untuk nenangin diri, terus kayak bunda olesin bagian perut bunda pakai ada minyak kayu putih, terus minyak tolon, pokoknya yang hangat-hangat gitu. Akhirnya nggak terasa bunda ketiduran lagi karena bunda punya bayi. Terus nggak lama setelah bunda ketiduran, hampir kurang lebih 2 jam, bunda tiba-tiba kebangun karena abang Malik nangis minta susu. Nah pas bunda mau bangun itu, kan biasanya kalau ibu menyusui, kalau anak nangis minta susu kan kayak ngerefleks gitu kan mams, langsung bangun gitu badan. Nah pas tiba-tiba bunda dengar suara abang Malik nangis, yang biasa bunda refleks langsung bangun, pas bunda mau bangun itu perut bunda sakit banget, bener-bener gak bisa digerakin, sampai bunda gak bisa duduk, untuk bangun aja tuh susah. Nah disitulah baru bunda teriak, bunda minta tolong sama suami buat bikinin susu abang Malik karena bunda gak kuat untuk bangun. Dan malam itu bunda masih belum bilang sama suami kenapa bunda gak bisa bangun untuk bikin susu malam itu. Oh ya, tadi abang Malik udah selesai bunda suapin makan, terus karena bundanya gak enak badan, terus langsung bunda naik ke kamar dan abang Malik udah tidur siang. Lanjut, ini kebesokan paginya bunda sempetin untuk cuci baju abang Malik dulu. Jadi memang selama abang Malik lahir, jadi untuk bajunya tuh memang bunda yang cuci, tapi yang gosok tuh emak atau yang kerja di rumah ya. Nah ini kebesokan harinya, ini setelah
Di malamnya bunda perut sakit dan besoknya bunda masih berusaha ngurus anak, ngurus rumah, bahkan masih sempat nyuci baju abang Malik. Dan ini hari kedua setelah perut bunda sakit. Ini sebenarnya bunda udah ngerasa gak enak banget, badan bunda udah lemes, keringet dingin, kaki bunda udah gemeteran, mata bunda udah kunang-kunang, napas bunda sesek, dan bagian perut kanan bawah bunda sakit banget. Dan itu benar-benar sakit setiap bunda bawa gerak. Awalnya bunda nggak tahu kenapa, ini sakit apa, gejala apa, penyebabnya apa, dan kenapa. Pokoknya tuh bunda masih tetap berusaha buat kayak orang nggak kenapa-napa. Bunda masih sempet beberes, terus masih sempat geser kasur, masih sempat rapihin kamar. Pokoknya masih sempat ngelakuin semua pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya, Mams. Nah, karena kebetulan ini tuh di hari Minggu, jadi bunda tuh tiba-tiba sakit perut di Jumat malam. Hari Sabtunya bunda masih nguatin diri walaupun sebenarnya tuh udah lemes banget. Dan ini di hari Minggunya bunda masih berusaha buat oke bun, semua akan baik-baik aja. Dan bunda masih berusaha ngeyakinin diri bunda bahwa penyakit ini akan segera pulih. Nah, ini pagi setelah bunda udah mandi, abang Malik dipegang sama ayahnya. Bunda juga ini mau beresin kamar, tapi bunda sempetin sholat dulu, sholat duha. Dan di hari inilah yang udah kayak bunda ngerasa gak kuat lagi buat pura-pura sehat atau pura-pura nggak kenapa-napa badan bunda. Jadi bunda putusin di hari Minggu pagi setelah akhirnya bunda cerita semuanya sama suami bunda. Dan bunda udah minta izin sama suami untuk ke IGD atau ke rumah sakit sendirian. Karena kalau bunda diantar sama suami, kasihan anak-anak bunda, apalagi abang Malik, anak bunda nomor 4 yang baru aja keluar dari rumah sakit. Kalau ditinggal sama ayah bundanya tuh kayak sedih aja gitu, Mams. Hari libur harus ditinggal juga dan harus dititipin sama yang ngomong. Tapi suami bunda gak ngizinin, jadi suami bunda tetap mau nganterin bunda ke rumah sakit atau ke IGD di hari Minggunya. Nah, ini sebelum bunda pergi ke rumah sakit, bunda sempetin dulu beresin kamar, ganti spray, karena bunda mau ketika nanti bunda ke rumah sakit, kalaupun bundanya dirawat, suami dan anak-anak bisa tidur di rumah, terutama bisa tidur di kamar dengan nyaman dan juga bersih. Ada abang Maher, anak bunda nomor 3, yang bener-bener anak paling romantis, anak laki-laki yang paling care, yang paling peduli, yang paling kayak romantisnya bukan cuma ucapan, sentuhan, perbuatan. Pokoknya Masya Allah tabarakallah banget. Alhamdulillah bunda punya anak laki-laki nomor 3 yang Masya Allah sebegitu peduli dan sebegitu sangat perhatian banget sama bunda. Apalagi kalau dengar bundanya sakit, abang Maher tuh yang paling takut bundanya kenapa-napa. Dan bahkan sampai abang Maher tuh gak mau main saking khawatir gitu kalau bundanya lagi sakit. Nah, ini terus alhamdulillah bunda dibantuin abang Maher beresin kamar, ganti spray. Terus tadi juga abang Maher sambil sibuk bulak-balik nanya, katanya bunda mau ke rumah sakit ya, bunda coba sembuh ya, bunda sakit apa, bunda kenapa. Pokoknya bunda di sini masih berusaha kuat dan masih berusaha kayak nunjukin gak kenapa-napa, walaupun sebenarnya badan bunda nih udah gak enak banget rasanya, terutama di bagian perut kanan bawah ya. Nah, ini selama bunda udah cerita sama suami bunda kalau perut bunda sakit, jadi abang Malik digendong sama suami bunda, karena jujur bunda kayak udah gak kuat gendong abang Malik lama-lama. Karena kan kalau kita gendong anak tuh terutama otot bagian perut itu kan ketekan ya. Nah, sedangkan bunda tuh yang lagi ngerasain sakit tuh di bagian perut kanan bawah. Jadi bunda minta tolong sama suami buat gendong abang Malik dulu, tapi tetap untuk yang kayak gantiin baju, mandiin, terus juga ngelapin badannya abang Malik, bikin susu itu tetap bunda. Nah, sambil abang Malik, abang Maher dijagain sama ayahnya, nih bunda lagi siapin baju yang bakal bunda mau bawa ke rumah sakit, jaga-jaga kalau takut bunda harus dirawat. Padahal sebenarnya ini bunda udah yakin kalau nanti bunda pasti dirawat, nggak tahu kenapa, karena ini rasa sakit perutnya tuh beda banget sama rasa sakit perut yang biasa bunda alamin ya, seperti kayak mau datang bulan atau lagi datang bulan, atau sakit perut karena pasca lahiran sesar keempat kemarin. Pokoknya itu beda banget. Dan yang bikin bunda gak nyaman itu bagian ulu hati bunda tuh sampai nyesek dan sakit banget setiap napas, setiap bergerak, setiap bunda ngelakuin pekerjaan apapun itu kayak
napas bunda tuh pendek banget dan bahkan sampai keringet bunda tuh nggak berhenti apa ya, kayak basah terus gitu loh mams badan bunda. Padahal ini di kamar bunda udah pakai AC dan udah pakai kipas angin juga. Nah ini bunda udah selesai beresin atau siapin baju untuk dibawa ke rumah sakit. Gak lupa di sini juga bunda bawa persabunan, perskincarean, terus juga pokoknya beberapa peralatan yang emang bunda butuhin selama bunda nanti kalau harus dirawat di rumah sakit. Nah karena suami bunda harus jagain Abang Malik dan Abang Maher, jadi bunda udah bilang sama suami kalau nanti bunda emang harus dirawat nggak apa-apa, bunda di rumah sakitnya sendiri aja, tidur sendiri aja, yang penting bunda udah ditanganin dan udah dikasih obat di rumah sakit. Udah selesai bunda siapin barang-barang untuk dibawa ke rumah sakit karena ini bunda lagi berasa sakit banget perutnya. Jadi bunda minta sama suami buat sebentar istirahat dulu. Suami masih jagain Abang Malik dan alhamdulillah Abang Malik lagi bobo sama ayahnya di bawah. Dan ini bunda di kamar lagi istirahat, tiduran dulu sebentar karena perut bunda ini bener-bener lagi sakit banget. Bunda sambil cari tahu, searching di Google, di TikTok, pokoknya di berbagai macam sosial media. Bunda cari tahu sebab, penyebab, dan kenapa bagian perut kanan bawah tuh sakit. Dan hampir semua penjelasannya itu dari kriteria atau rasa sakit yang bunda alami atau gejala yang bunda alami mulai dari pertama sampai hari ketiga bunda ngerasa perut kanan bawah sakit itu semua disebut sebabnya atau itu salah satu gejala atau ciri-ciri dari usus buntu. Jujur sih bunda kaget ya setelah bunda baca-baca dari Google dan dari berbagai macam artikel dan juga TikTok, dan ternyata bener aja. Akhirnya bunda sampai di IGD. Ini bunda langsung diinfus, bunda langsung dimasukin obat-obatan karena di sini juga bunda udah demam, panas dingin, menggigil, napas bunda sesek, perut bunda sakit, bahkan sampai badan bunda gemeteran, tangan bunda gemeteran, saking nahan sakit, nggak bisa nangis tapi sakit gitu loh. Dan alhamdulillah bunda udah masuk IGD dan udah langsung ditangani, dan ini bunda lagi nunggu waktu atau jadwal untuk USG abdomen. Nah ini bunda di IGD sendiri, tadi udah diantar sama suami lagi pulang dulu sebentar, anterin susu buat Abang Malik karena ternyata tadi susu formulanya Abang Malik habis ya, jadi mau gak mau suami bunda harus pulang dulu, anterin susu formulanya Abang Malik sambil bawain barang-barang bunda yang tadi udah bunda siapin tapi belum dibawa ke IGD karena suami bunda maunya bunda gak dirawat, tapi ternyata qadarullah bunda harus dirawat. Nah ini alhamdulillah bunda udah masuk di kamar. Akhirnya setelah kurang lebih 6 jam di IGD, bunda bisa masuk ke kamar rawat inap juga. Dan kebetulan di sini bunda alhamdulillah masih pakai BPJS Kesehatan dan difasilitasi sama BPJS Kesehatannya. Kebetulan karena bunda juga kerja di pemerintahan, jadi BPJS Kesehatan bunda di cover dari pemerintahan, dan alhamdulillah bunda, suami dan anak-anak dapat BPJS Kesehatan kelas 1. Dan ini kondisi kamarnya, dan alhamdulillah ternyata di kamar bunda nggak sendiri, padahal sebenarnya bunda udah sedikit takut dan deg-degan kalau di kamar sendiri. Tapi alhamdulillah anak bunda nomor 1, kakak Cila, mau nemenin bundanya buat tidur di rumah sakit karena ayahnya harus jagain adik-adiknya, terutama adiknya nomor 3 sama nomor 4 ya. Nah ini bunda udah di ruang rawat inap dan alhamdulillah kondisi bunda sudah membaik karena udah dimasukin obat, terus juga udah dikasih berbagai macam vitamin dan obat-obatan sesuai sama keluhan yang bunda rasain. Nah ini kebesokan paginya suami bunda sama anak bunda nomor 3 Abang Maher datang ke rumah sakit buat anterin bunda makan. Terlihat ada suami, kakak Cila, dan Abang Maher. Di sini kita lagi nungguin jadwal bunda buat USG abdomen. Nah ini suami sama Abang Maher mau pulang dulu, kakak Cila juga mau pulang dulu. Jadi bunda nanti USG-nya sendiri diantar sama suster karena kakak Cila udah kecapean semalaman nemenin bunda tidur di rumah sakit dan istirahatnya atau tidurnya mungkin kurang nyaman ya. Jadi biar aja kakak Cila pulang dulu sama ayah dan juga sama Abang Maher. Dah, sampai ketemu lagi ayah, kakak Cila, dan Abang Maher. Kakak Cinta sama Abang Malik ada di rumah.
Nah ini setelah bunda udah USG abdomen dan hasilnya udah keluar. Demi Allah bunda kaget banget, shock banget sama hasilnya, dan tahu-tahu bunda udah harus disuruh puasa total mulai dari jam 10 pagi, selesai bunda USG abdomen di jam 9 pagi. Bunda kaget banget, ternyata hasilnya positif usus buntu akut, dan yang bikin bunda kaget lagi ternyata ada juga batu empedu yang ukurannya udah kurang lebih 6 mili cm. Rasanya campur aduk, sedih, apa ya, kayak berat buat nerima, kayak aduh gimana anak-anak bunda. Ternyata ujian bunda belum sampai di situ. Setelah bunda udah disuruh puasa total dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam, tiba-tiba dokter bedah datang dan bunda malah disuruh makan, dan katanya jadwal operasinya diubah, dan bahkan bunda disuruh pulang dulu. Qadarullah, baru 2 hari bunda pulang, anak bunda nomor 3 demam 3 hari, muntah, diare, nggak berhenti-berhenti. Akhirnya bunda sama suami bawa abang Maher ke IGD, dan ternyata abang Maher pun harus dirawat dengan kondisi perut bunda yang masih terasa sakit, bahkan bunda masih pemulihan. Dan harusnya pasca bunda dirawat kemarin, 4 hari setelah bunda pulang, bunda kontrol ulang sekalian untuk bunda ambil jadwal buat operasi usus buntunya. Tapi semua rasa sakit dan jadwal kontrol bunda tinggalin dulu sebentar, karena bunda mau fokus ngurusin abang Maher dulu selama abang Maher sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan ini alhamdulillah abang Maher udah masuk di kamar, dan alhamdulillah ini udah hari kedua abang Maher dirawat. Dan sekarang kondisinya abang Maher udah membaik, udah gak muntah-muntah lagi, udah gak diare lagi, tapi demamnya masih naik turun. Nah ini malam hari abang Maher tiba-tiba kebangun, lapar, dan bundanya sholat dulu sebentar. Dengan kondisi badan bunda yang masih lemas, badan masih panas dingin kayak orang demam tinggi. Terus perut bagian bawah bunda masih sakit, tapi semuanya bener-bener gak bunda rasain, bunda lupain, bunda fokus cuma mau menjaga dan merawat abang Maher selama abang Maher sakit di rumah sakit. Dan semoga abang Maher bisa cepat sembuh dan bisa pulang dan bisa kumpul lagi sama kakak-kakak, sama ayah dan sama adik juga bundanya. Nah ini abang Maher minta digantiin bajunya, karena dari hari pertama abang Maher masuk di rumah sakit itu abang Maher bener-bener cuma tidur merem aja, katanya pusing, sakit kepala aku bun, sakit perut aku bun. Dan ini hari kedua setelah dirawat, alhamdulillah abang Maher udah bisa bangun, udah bisa berdiri, udah bisa jalan, udah kuat jalan bolak-balik ke toilet. Dan alhamdulillah mukanya sedikit seger, walaupun matanya tuh masih layu, terus masih kayak apa ya, kayak orang sakit gimana sih. Di sini bunda bener-bener berusaha kuat dan berusaha tetap kelihatan sehat, baik-baik aja. Bunda bener-bener nggak mau nunjukin sedikit pun rasa sakit bunda ke suami, ke anak-anak. Pokoknya bunda mau semua anak-anak bunda, suami bunda tuh tenang, dan pokoknya kita tuh sehat lagi semuanya, amin. Nah ini abang Maher kelaparan malam-malam, bunda lagi suapin roti. Dan alhamdulillah ini abang Maher udah mulai mau masuk makanan di hari setelah 3 hari abang Maher demam tinggi. Abang Maher bener-bener gak mau makan, bahkan minum aja katanya perutnya sakit dan sampai muntah. Dan ini bunda seneng banget, tiba-tiba malam hari abang Maher kelaparan dan mau makan roti. Udah selesai bunda gantiin baju abang Maher, dan abang Maher udah makan roti walaupun cuma 3 suap, tapi bunda seneng banget. Dan ini lanjut kita mau tidur lagi, karena sebenarnya ini masih jam 1 atau setengah 2 malam. Masya gitu ya. Allah, rasanya ini awal tahun 2025 yang menurut bunda luar biasa banget. Allah kasih ujian dan kepercayaan buat bunda, suami, dan untuk keluarga bunda. Tapi bunda bersyukur Allah masih kasih ujian buat bunda dan keluarga, karena itu artinya Allah masih sayang, Allah masih peduli, dan Allah masih benar-benar menjaga bunda dan keluarga. Setelah di tahun 2024 awal tahun pas tahu bunda hamil, sama setelah bunda tahu bunda hamil anak keempat, itu hampir setiap minggu bunda harus dirawat, sampai akhirnya bunda harus
ikat mulut rahim di usia kehamilan 20 minggu. Setelah itu bunda harus bed rest, setiap minggu bunda masuk rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, harus ninggalin 3 anak selama bundanya hamil anak bunda nomor 4. Dan alhamdulillah lagi-lagi Allah kasih bunda, suami dan keluarga bunda kepercayaan dikasih sakit lagi di awal tahun 2025 ini. Semoga kepercayaan ini, ujian ini, dan sakit yang Allah kasih buat bunda dan keluarga bunda ini benar-benar bisa menjadi penggugur dosa. Amin ya Allah buat bunda, suami, dan keluarga, dan bisa membawa kebaikan khususnya buat keluarga bunda ya. Nah ini Abang Maher lagi dibenerin infusnya karena sempet mampet, ya maklum lah namanya juga anak-anak ya. Kalau sakit apalagi sampai diinfus kayak gini pasti tangannya tuh nggak berasa pas lagi tidur gerak-gerak atau kayak selang infusnya tuh kegeser sampai akhirnya air infusnya tuh nggak jalan. Nah ini lanjut bunda mau bobo lagi karena ini masih jam 2 pagi dan alhamdulillah qadarullah di hari kedua Abang Maher dirawat, anak bunda nomor 4 ikut-ikutan lagi masuk ke rumah sakit dan harus dirawat juga dengan kamar yang terpisah. Setelah 2 malam bunda nemenin Abang Maher di rumah sakit, malam ketiga bunda harus nemenin dan ngejaga Abang Malik yang juga ikut-ikutan dirawat di rumah sakit yang sama. Jadi suami bunda jagain Abang Maher di kamar Abang Maher di gedung sebelah, dan bundanya jagain Abang Malik anak bunda nomor 4 di gedung yang satunya lagi. Rasanya bersyukur, bahagia, sedih, campur aduk. Alhamdulillah lagi-lagi bunda dan suami kita saling menguatkan. Kita gak pernah mengeluh sama apapun ujian dan kepercayaan yang Allah titipkan untuk keluarga kami. Dan sampai di sini bunda dibantu sama kakak Cila, anak bunda nomor 1, dan sampai kakak Cila harus berangkat sekolah dari rumah sakit dan pulang sekolah juga ke rumah sakit karena jujur bunda gak bisa kalau harus jagain Abang Malik sendiri, ditambah kondisi badan bunda yang lagi gak baik-baik aja, perut bunda yang sakit, Masya Allah. Alhamdulillah juga bunda dibantu sama yang momong Abang Malik. Jadi alhamdulillah yang momong Abang Malik tuh datang ke rumah sakit. Biasanya datang di jam 8 pagi sampai jam 4 sore baru pulang. Tapi lagi-lagi Masya Allah ujian dan hadiah yang Allah kasih itu benar-benar bertubi-tubi banget buat keluarga bunda. Suami dari yang momong Abang Malik tiba-tiba masuk rumah sakit juga setelah 2 hari Abang Malik dirawat. Jadi mau gak mau bunda harus benar-benar ngejagain Abang Malik sendiri, ngerawat Abang Malik sendiri. Yang alhamdulillah bunda dibantuin sama kakak Cila, anak bunda nomor 1 yang udah bisa gendong Abang Malik. Jadi kalau bundanya lagi kesakitan perut atau lagi badannya mulai gak enak, bunda dibantu sama kakak Cila buat gantian gendong Abang Malik. Nah ini udah hari ketiga Abang Malik dirawat. Alhamdulillah sekarang Abang Malik juga udah mulai mau makan, walaupun masih belum banyak. Dan di sini Abang Malik masih rewel. Gejalanya sama seperti Abang Maher. Jadi Abang Maher sakit 3 hari di rumah, demam tinggi, muntah, diare, dan dilalahnya bunda masih libur kerja karena baru 2 hari bundanya keluar dari rumah sakit. Setelah 2 hari Abang Maher masuk rumah sakit, tiba-tiba Abang Malik pun demam tinggi, gak turun-turun sampai muntah, dan akhirnya suami bunda jam 6 pagi bawa Abang Malik ke IGD dan harus dirawat. Dan ini setelah Abang Maher dirawat 5 hari dan Abang Malik dirawat 3 hari mau 4 hari. Alhamdulillah pasien yang di sebelah Abang Malik udah pulang dan bunda minta sama suster buat digabungin aja anak bunda nomor 3 sama nomor 4 ini, karena jujur bunda sama suami tuh udah kayak kita tuh sama-sama kelelahan. Jadi kalau digabungin kayak gini walaupun kita lelah, tapi karena kita berdekatan jadi kayak kita saling menguatkan, dan alhamdulillahnya diizinin sama pihak rumah sakit dan Abang Maher bisa satu kamar sama Abang Malik. Belum sampai di sini, qadarullah lagi-lagi Allah kasih kepercayaan buat bunda. Suami bunda udah 2 hari sakit, demam tinggi, nggak kuat bangun. Jadi selama suami bunda ngejagain Abang Maher di kamarnya, itu biasanya kan suami bunda bolak-balik ke rumah, beliin makan buat bunda, nganterin makan ke kamar bunda atau ke kamar anak bunda nomor 4, terus nanti balik lagi ke kamar Abang Maher kayak gitu. Tapi udah kurang lebih 2 hari suami bunda sakit, demam tinggi, sampai Abang Maher pindah ke satu kamar sama Abang Malik ini.
suami bunda masih demam tinggi, bahkan sampai menggigil, dan bikin bunda khawatir. Akhirnya setelah 1 hari, Abang Maher sama Abang Malik bisa dirawat satu kamar. Bunda bawa suami bunda ke IGD. Alhamdulillah ada kakak Cila, anak bunda nomor 1 yang jagain adik-adiknya. Sambil bunda titipin sama suster buat jagain 2 anak bunda, karena bunda harus bawa ayahnya ke IGD. Kebayangkan gimana rasanya kondisi badan bunda lagi gak baik-baik aja. 2 anak bunda dirawat dan suami bunda sakit. Itu rasanya mau nyerah, tapi bunda yakin Allah tahu bunda mampu, Allah tahu bunda kuat. Jadi bunda berusaha kuat dan bunda gak mau nyerah. Walaupun sedih, tapi di sini pas suami bunda udah bunda bawa ke IGD, bunda benar-benar berusaha kuat, dan suami bunda benar-benar khawatir banget sama bunda, bahkan sampai bilang ayah gak usah dirawat. Tapi bunda bilang gak apa-apa, ayah dirawat aja karena hasil darah ayah positif tipes. Bunda benar-benar ngeyakinin suami bunda bahwa bunda baik-baik aja, bunda sehat, bunda kuat, bunda bisa ngelewatin semuanya, bunda bisa jagain 2 anak yang lagi sakit sambil jagain ayah yang harus dirawat di rumah sakit yang sama. Dan lagi-lagi bunda minta sama pihak rumah sakit buat minta kamar suami bunda tuh dideketin sama kamar anak-anak, karena jujur bunda gak bisa kalau harus ngerawat suami dan anak-anak dengan ruangan yang jauh atau sampai beda gedung gitu ya. Karena buat jalan aja tuh bunda udah lemes banget. Dan ini waktu suami bunda di IGD, bunda bener-bener ngerasa, ya Allah, aku bisa, aku kuat, aku pasti bisa. Dan qadarullah, setelah suami bunda dirawat selama 4 hari, besoknya bunda harus masuk IGD dan usus buntu bunda udah pecah, harus dioperasi hari itu juga. Makasih ya udah nonton video ini sampai akhir. Bye, assalamualaikum.